Jam tangan ini harganya cuma 1 jutaan, tapi kualitas dan akurasinya nggak main-main. Halo semuanya, balik lagi sama aku Reni dari Social Media Specialist Intern dari WIA. Nah, di sini aku mau bahas kelebihan dan kekurangan dari penggunaan CMF Watch Pro by Nothing selama 3 bulan pemakaian. Oke, kita langsung aja bahas ke part 1, yaitu design and build quality. Seperti yang kita lihat ya, ini ukurannya cukup besar. Untuk ukuran detailnya aku tampilin on paper. Nah, jujur untuk aku ini ukurannya kegedean gitu buat di tangan aku yang diameternya lumayan kecil gitu pergelangan tangannya. Jadi seringkali talinya itu lewat lagi gitu di bawah jam tangannya. Bentuknya kotak itu mirip banget sama Apple kan. Jadi berapa kali tuh aku kalau ketemu orang dikira pakai Apple Watch gitu. Nah, selain itu juga warnanya ini tuh nggak yang hitam pekat banget, tapi nggak abu-abu muda banget. Jadi ini tuh kayak hitam tapi nggak hitam banget gitu loh. Jadi kelihatannya bagus banget kalau buat aku suka banget warnanya gitu. Jadi kayak jarang gitu jam tangan yang warnanya kayak gini. Nah, ini untuk desainnya simple dan minimalis, jadi kotak aja gitu, dan dia cuma ada 1 tombol di samping. Jadi dan UI-nya juga ini khas banget Nothing karena titik-titik doang gitu loh, kayak tulisannya titik-titik gitu. Jadi khas banget Nothing. Dan yang minusnya juga bezelnya lumayan tebel ya. Jadi kalau misalkan kita ganti wallpaper yang berwarna, jadi lumayan keganggu gitu. Tapi kalau misalkan hitam gini aja ya nggak kenapa-napa gitu, biasa aja kelihatannya. Nah, oke. Karena bahannya ini dari karet, jadi aku tuh ngerasa kurang nyaman kalau pakai terlalu lama gitu. Apalagi kalau terlalu ketat. Jadi seringkali tuh aku pakai dikendorin dikit. Nah, tapi kan kalau kayak gitu minusnya data yang dicari dari jam tangan ini tuh jadi kurang akurat karena nggak terlalu deket gitu. Nah, untuk build quality-nya aku suka banget karena dipegangnya kokoh, kayak nggak kopong gitu loh, kayak kelihatan gitu bagusnya. Ini tuh katanya dari aluminium alloy frame, jadi memang bahannya tuh bagus. Tapi memang bahan ini karet, memang cepat kotor kalau buat aku, tapi bersihinnya gampang karena dia karet. Nah, kayak aku bilang tadi, dia cuma punya 1 tombol di sini, jadi pas nyalahin kayak gini, terus dia keluar menu nanti. Nah, tapi yang memudahkannya adalah dia touchscreen, jadi 1 tombol aja nggak masalah buat aku sih gitu. Selanjutnya kita masuk part 2, yaitu fiturnya. Fitur yang paling aku suka dari jam tangan ini sebenarnya bisa ngangkat telepon kalau HP aku lagi di luar jangkauan gitu. Misalkan HP aku lagi di kamar, aku lagi di dapur. Nah, jam tangan ini tuh bisa bantu aku buat ngangkat telepon itu dan bisa langsung ngomong percakapan di sini, beserta dengan dia udah tambahin AI noise reduction, jadi suaranya lebih clear gitu. Oke, ini dari mic CMF Watch Pro ya, pas telepon, pas handphonenya lumayan jauh dari jam tangan. Gimana suaranya? Apakah kedengeran? Apakah aman suaranya? Cukup enak gak sih buat teleponan kayak gini? Nah, kalau kalian mau tahu cara tutorial penggunaan ini, kita juga udah pernah bikin videonya. Mau udah pernah bikin, boleh klik kanan atas ataupun description box. Nah, fitur yang aku suka dari ini juga dia bisa ngingetin aku minum, untuk aku yang lebih jarang dan lupa minum gitu. Jadi setiap beberapa jam sekali, tergantung aku settingnya jam berapa, nanti dia akan getar buat ngingetin kita buat minum air ataupun buat bergerak gitu. Selanjutnya yang minusnya adalah buat aku dia nggak ada fitur auto brightness-nya. Jadi kalau misalkan aku pindah ke ruangan atau di dalam ruangan atau keluar ruangan, itu kan cahayanya berbeda ya. Kayak dari cahaya lampu yang lumayan redup sebenarnya sama cahaya matahari. Nah, jadi kalau misalkan aku lagi di luar atau aku lagi naik motor gitu kan, aku mau lihat jam atau lihat notifikasi itu susah. Nah, jadi aku nyalahin, tapi aku nggak tahu gedeinnya di mana, jadi lumayan kesulitan gitu loh. Jadi kayak mau gedein cahaya pun kita nggak tahu gedein cahaya di mana karena terlalu gelap gitu buat aku. Dan selanjutnya juga biasa jam tangan smartwatch gini kan kita udah bisa ganti wallpaper sesuai dengan foto kita atau kita custom dengan foto kita nih. Nah, tapi sayangnya CMF Watch Pro by Nothing ini belum bisa kita pakai dengan foto kita. Jadi dia tuh udah kasih pilihan-pilihan wallpaper dari Nothing-nya, dari aplikasi Nothing, kita tinggal ganti, tapi kita nggak bisa custom dari foto yang kita pengen. Nah, ditambah lagi sebenarnya dia sertifikasi IP68, jadi untuk kecipratan air, kehujanan, ataupun kena kerendam air dikit-dikit itu masih aman banget ya. Tapi di websitenya itu dia bilang dia nggak ngerekomendasiin untuk berenang.
Oke, lanjut ke part 3-nya yaitu mode olahraga. Jadi CMF Watch Pro by Nothing ini dia ngasih kita pilihan 110 olahraga. Dan menurut aku itu kayak banyak banget karena aku cuma olahraga beberapa olahraga aja kayak fitness training ataupun kayak lari-lari kecil gitu. Nah, kalau kalian mau tahu short term review dari point of view laki-laki ataupun cowok, nah mau udah pernah bikin videonya sebelumnya, kalian bisa nonton dengan klik kanan atas ataupun di description box. Nah, tapi kan karena tadi aku ceritain tentang aku fitness training, nah minusnya dari fitness training ini tuh dia nggak ada fokus ke leg-nya atau ke lower body atau ke upper body gitu. Karena biasanya jam tangan lain kan udah ngasih kita hari ini leg day atau besoknya chest atau yang lain. Nah, ini tuh belum ada, cuma ada fitness training aja gitu secara keseluruhan. Nah, pas olahraga juga dia seringkali ngerimain kita kalau misalkan heart rate kita tuh ketinggian gitu. Jadi dia akan getar kayak bilangin kalau ini tuh heart rate kita tuh ketinggian. Jadi dia akan rekomendasiin kita untuk heal dulu gitu, kayak diem dulu untuk nurunin heart rate kita gitu. Nah, untuk part selanjutnya kita cek ketepatan lari. Kenapa aku bahas ini? Karena untuk jam ini dia udah built-in GPS. Nah, itu kayak unik banget karena kan dengan harga segini dia udah built-in GPS gitu. Nah, kemarin aku bandinginnya sama Coros Apex 2 yang kita percaya kalau misalkan itu akan lebih akurat karena memang menjadi jam tangan yang khusus untuk sport watch gitu. Dan hasil data dari CMF Watch Pro by Nothing ini dan Apex 2 itu jujur datanya mirip banget, dan untuk jaraknya atau GPS-nya itu arahnya dia masih sama banget karena aku juga larinya kan di jalan raya yang gede gitu, bukan jalan kecil-kecil, jadi dia masih nangkep dengan sangat baik. Tapi minusnya dia nggak bisa pakai GPX. Jadi kalau waktu itu tuh aku Coros, aku bisa import GPX-nya, jadi aku bisa tahu kapan aku belok atau kapan aku harus ngapain. Nah, tapi kalau CMF itu cuma bisa ngerekam aku kemana gitu. Tapi itu menurut aku udah cukup banget untuk harga 1 jutaan ini. Oke, ini ada data dari Coros dan juga dari aplikasi CMF ya. Jadi di sini aku tuh lari sejauh 5 km lebih lah. Nah, angkanya itu di Coros itu 5,48 km, sedangkan di CMF itu 5,46 km. Jadi menurut aku ini angkanya beda tipis banget ya. Cuma memang di CMF ini datanya nggak sejelas yang di Coros, nggak ada pace-nya, nggak ada segala macam ini running performance segala macamnya. Kalau di CMF itu cuma ada step-nya, time-nya, kalorinya, dan heart rate-nya atau minimum maksimum BPM-nya. Nah, tapi soal kalori ini angkanya juga nggak beda jauh gitu, bahkan kayak mirip banget. Di Coros itu 408 kalori dan di CMF itu 412 kalori. Jadi menurut aku di sini ini tuh angkanya sangat akurat gitu ya. Nah, selain aku pakai untuk lari beberapa kali juga, aku juga pakai untuk olahraga gym gitu. Nah, aku tuh kemarin entah kenapa yang CMF Watch Pro ini nggak masuk gitu ke aplikasinya, sedangkan di jam tangannya ada. Nah, untung kemarin aku sempat rekam, jadi di sini sebenarnya BPM-nya sama banget ya. Jadi kayak angkanya sebenarnya tepat gitu ya sama Coros Apex 2 yang lumayan kita jadiin patokan ini gitu. Nah, kalau kalian pengen nonton review kamera yang aku gunain tadi untuk lari, untuk rekam lari, nah kalian bisa banget nonton DJI Osmo Pocket 3 di klik kanan atas ataupun description box. Nah, langsung ke part selanjutnya yang penting banget yaitu monitoring kesehatan. Nah, CMF Watch Pro by Nothing ini mengklaim jam tangan ini tuh bisa akurat sampai dengan 99,81%, hampir 100% untuk mendeteksi oksigen dalam darah kita. Oke, nggak cuma itu, dia juga tiap pagi dia bakal kasih kita laporan kita tidur berapa jam dan berapa persen target kita gitu. Jadi kalau aku itu setnya target aku setiap hari itu tidur 8 jam. Nah, tapi semalam ini aku cuma tidur 6 jam 11 menit. Jadi aku cuma tidur 77% dari target yang aku udah set gitu. Nggak cuma itu, dia juga memantau heart rate aku selama 24 jam. Jadi dia nanti di malam-malam atau di pagi-pagi dia bisa kasih kita notifikasi, bisa kita setting. Jadi dia bisa kasih kayak, oh ini tuh kita sehari ini tuh paling tinggi berapa, paling rendah berapa, ataupun average-nya berapa. Nah, untuk selanjutnya part terakhir yaitu kita bahas tentang baterainya nih. Jadi ya kalau misalkan aku cas dari angka 0 sampai 100 itu dia akan penuh dalam kurun waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi itu tergolong cukup lama ya untuk ngecas jam tangan gitu. Nah, untuk selanjutnya karena ini dia smartwatch yang bisa connect handphone ya.
Jadi kalau misalkan aku konekin handphone lewat konekin Bluetooth gitu, dia bisa tahan selama 10-12 hari. Dan menurut aku itu udah lama banget karena kalau ada notif kan dia masuk dan getar kan, nyala dan getar. Nah menurutku notifku cukup banyak dan dia cukup awet untuk bertahan 10-12 hari. Nah aku juga pernah coba, aku nggak konekin ke handphone, jadi nggak pakai bluetoothnya, jadi kayak udah jam aja gitu. Nah ini tuh bisa awet, kacau banget, awetnya bisa sampai 3 minggu. Nah menurutku itu awet banget, tapi memang sayang banget karena fitur-fiturnya nggak dimaksimalin atau kita nggak pakai fitur-fitur yang memang bagus banget dari jam tangan ini gitu. Nah itu aja review long term dari aku buat jam tangan ini. Nah menurut aku sih ini jam tangan worth to buy banget dengan harga 1 jutaan aja, tapi udah dapet fitur sebanyak ini dan jam tangan sebagus ini gitu. Kalau menurut kalian akan beli juga atau mikir-mikir lagi nih? Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang produk ini, boleh banget DM Instagram ataupun TikTok kita di @wearinasia_official. Atau kalau mau support kita lebih jauh lagi, kalian boleh banget subscribe channel ini dan juga like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Aku Reni, see you dan bye-bye.